Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Endah Cahyaning Tias. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan teks, yaitu dari mata kuliah filologi. Jadi apa tujuan perbandingan teks itu? Ya, jadi tujuan dari perbandingan teks adalah untuk melihat hubungan kerabatan antar teks korpus. Selanjutnya untuk menentukan teks yang akan disunting. Nah, keragaman teks itu perlu dilihat, apanya yang perlu dilihat? Yang pertama itu adalah pada keragaman redaksi dan keadaan teks. Yang kedua, metode kerja yang digunakan. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu keragaman redaksi dan keadaan teks. Perbandingan teks dapat dilakukan apabila korpus naskah memiliki lebih dari satu redaksi. Nah, perbandingan teks akan menghasilkan kelompok redaksi berupa sejumlah varian teks yang seversi dan sejumlah versi teks yang masing-masing versi memiliki varian. Gitu ya. Jadi perbandingan teks itu menghasilkan dua kelompok redaksi berupa sejumlah varian teks yang seversi dan sejumlah versi teks yang masing-masing versi memiliki varian. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu metode kerja yang digunakan dalam perbandingan teks ini. Jadi metodenya ada 5. Yang pertama ada metode yang dapat dipilih, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode landasan, yang keempat metode gabungan, dan yang kelima metode stema. Dan masing-masing itu semuanya berbeda ya. Setiap metode itu memiliki cara yang berbeda. Selanjutnya, tujuan kerja filologi. Perbandingan teks harus selalu menghasilkan simpulan mengenai teks yang layak disunting di antara teks-teks korpus yang dimiliki. Prinsip perbandingan teks dalam filologi modern bermuara pada prinsip peta kekerabatan antar teks, dan dari sana ditemukan teks yang akan disunting sesuai dengan metode kerja filologi. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbandingan teks. Yang pertama, perbandingan metrum. Yang kedua, perbandingan carios atau cerita. Yang ketiga, perbandingan tembung. Kita masuk ke yang pertama. 1. Perbandingan metrum. Secara tradisional, setiap orang memiliki watak tertentu, atau dengan kata lain, teks yang dibingkai dengan metrum tertentu mengandung tema tertentu. Perbedaan persamaan tema mengindikasikan perbedaan persamaan teks. Perbedaan persamaan pola metrum yang digunakan tiap-tiap pupuh berikut urutannya mengindikasikan perbedaan persamaan tematik teks. Jika pola metrum yang digunakan untuk semua teks berikut urutannya sama, kemungkinan teks-teks itu merupakan teks reservasi. Penggunaan pola metrum yang tidak sama atau urutan metrum berdasarkan pupuh-pupuhnya, kemungkinan teks-teks tersebut merupakan versi-versi yang berbeda. Pola metrum dan urutan metrum yang sama tetapi jumlah bait tidak sama, kemungkinan teks merupakan varian dari teks seversi ya. Kemungkinan teks merupakan varian dari teks yang seversi. Selanjutnya yang kedua, perbandingan carios atau cerita. Jadi pengertian carios itu tidak hanya terbatas pada kisahan yang berarti mengandung tokoh dan peristiwa, namun juga berarti semua yang terbaca pada teks. Jadi perbandingan carios ini apa? Yaitu upaya membandingkan unsur-unsur hakiki dalam suatu bangun cerita, meliputi alur, tokoh, dan penokohan, dan jika mungkin latar. Dalam hal carios yang bukan kisahan, perbandingan dilakukan dengan membandingkan bagian-bagian atau unsur teks. Yang ketiga yaitu perbandingan tembung. Perbandingan tembung dilakukan apabila yang pertama, perbandingan tembung dan carios belum menghasilkan perbedaan bacaan antar teks. Yang kedua, untuk melihat hubungan kebahasaan antar teks. Jadi itulah beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam perbandingan teks ya, yang ada perbandingan metrum, perbandingan carios atau cerita, dan yang terakhir perbandingan tembung. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kehilafan, atas segala salah kata yang saya ucapkan selama penyampaian tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.